Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Teknisi Deso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP Infinix Note 7. Nah, kasus HP ini itu seperti pada umumnya ya, penyakit Infinix. Saat asik digunakan, tiba-tiba merestart sendiri atau mati. Jadi sering mati hidup lagi. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya HP Infinix pernah mengalami kasus yang sama. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Itu banyak faktor ya. Jadi saya kasih contoh ya. Ini untuk polanya 7. Oke. Jadi bagaimana kasusnya itu seperti ini. Terutama kalau kita misalnya mau ngerekam gini ya. Bilang pemilik tuh kadang dia merestart ya, mati lalu hidup Infinix kembali. Jadi tidak mati dan diam ya, tapi dia mati nyala kembali. Nah, ini kita akan coba ya seperti apa. Nah, seperti ini, dia kan langsung mati, tapi ini XOS nyala kembali ya. Nah, nyala seperti ini. Nah, ini kira-kira apa faktor penyebabnya? Ini macam-macam ya. Yang pertama, bisa jadi ini HP kepenuhan. Untuk storage-nya terlalu penuh, memori penuh, sehingga crash dan dia ngulang seperti ini. Ya. Yang kedua, bisa jadi ya memang karena itu tadi nge-crash, kita mesti flash, kita mesti program ulang ya. Lalu yang ketiga, bisa jadi baterainya. Nah, baterai ini faktor yang sering ditemui ya. Itu mesti kita bongkar untuk mengetahui apakah ini baterainya atau bukan. Lalu yang keempat ya bisa jadi karena memang rusak di bagian CPU. Itu bisa saja terjadi. Itu finally ya, hardware CPU. Sudah diganti baterai masih tetap, sudah di flash masih tetap, fix rebel CPU. Nah, ini kira-kira apanya? Nah, pemilik minta tolong untuk dicekkan ya, tapi berharap sih jangan sampai ke CPU. Oke, kita langsung bongkar bareng-bareng ya, mengetahui apa kerusakannya. Nah, ini normal ya, normal, tapi di saat penggunaan aplikasi berat kayak misalnya ngerekam video itu nanti akan reset kembali. Nah, untuk itu kita akan bongkar aja ya, kita akan bongkar. Dan ini terlihat sudah ngangak ya. Ya, kita buka pelan-pelan ya. Jadi ini milik beliau, kebetulan beliau seorang praktisi ya, pendidikan atau pengajar lah, dosen. Oke, ini sudah saya buka. Kalau secara fisik saya lihat ini dari segi baterai ya, ini terlihat kayak kopong ya, tuh kayak kopong seperti ini. Cuman ya ini masih dugaan awal ya, kita nggak tahu lah. Oke, ini kita buka baut-bautnya ya. Jadi ini Infinix Note 70. Note 7 kayaknya. Oke, kita buka ya. Lalu ini tuh kayak terbuka begini ya. Ya, ini saya nggak tahu nih gantian nggak baterainya ini. Tapi kita pastiin dulu ya. Ini baterai asli ori atau sudah pembelian ya. Nah, ini kan teman-teman bisa perhatiin ya, tuh kopong ya, tuh kopong BL49GX. Nah, biasanya untuk mengukur kualitas baterai original, terutama original ya, itu kita bisa cek menggunakan smart USB kayak gini ya. Kalau dia arusnya di bawah 2 itu berarti bermasalah. Cuman saya kan nggak tahu ya, ini baterai original atau bukan. Kalau baterai original biasanya ada
komponen yang namanya air fuse ya, atau sekring ya. Sekarang kita akan coba dulu ya, untuk kita tes untuk konektor baterainya, jenisnya memanjang ya, memanjang ini berarti ya. Nah ini dia jenisnya memanjang. Ini saya cabut dulu supaya kita bisa lihat untuk konsumsi arusnya kira-kira berapa. Oke. Nah ini konsumsi arusnya sih normal ya, 2,1 ampere. Normal, konsumsi arus yang normal untuk langsung ke baterainya. Jadi ya enggak masalah sih, cuman yang jadi pertimbangan itu, kalau saya melihat kan baterainya kayak ini, kayak apa ya, kayak terisi angin gitu, kayak kopong. Apakah memang daya baterai ini sudah enggak bagus? Tentunya bisa kita cek dengan baterai yang lain untuk memastikan ya, apakah misalnya dengan baterai baru dia masih tetap seperti itu ya, besar kemungkinan hardware permasalahannya ya. Atau bisa jadi ini konektor sini ya teman-teman. Dan biasanya sih kalau baterai rusak itu saat kita nyalakan sambil dicas itu dia nggak akan restart. Tapi kalau ini tadi tuh saya cas, sambil saya cas itu masih restart ya. Nah, ini saya akan coba dulu. Biasanya kalau permasalahan di baterai itu, kalau sambil dicas dia tidak ngerestart lagi. Tapi ini udah saya coba cas sambil dicas, saya coba buka kamera atau video, dia masih restart. Berarti indikasinya ya bisa jadi bukan di baterai ya, berarti yang tadi di finally IC CPU. Atau sebelum CPU ya pastiin ini konektor di mesin untuk ke apa, untuk ke mainboardnya, konektornya bagaimana, korosi enggak. Kalau korosi ya coba bersihkan. Ini coba saya sambil cas, kita akan coba perhatiin apakah dia mampu ya. Ini posisi sambil dicas ya. Suhu ponsel Anda terlalu tinggi. Oh iya, oke. Ini biasanya ini juga permasalahannya ya. Jadi HP itu mendetek suhu panas sehingga dia akan cut off ya, mematikan dan restart. Itu juga bisa pengaruh seperti itu. Ini kan. Jadi apa penyebabnya panas? Ya panas bisa jadi konslet, bisa jadi. Nah ini panas banget teman-teman. Nah nih panas banget ini. Jadi panas ini bisa mengakibatkan HP menjadi restart. Itu faktor atau penyebab utama di HP ini. Karena ternyata baterai nggak masalah, tapi tadi ada detek suhunya, suhu terlalu panas sehingga dia meng-cut off aplikasi sekaligus sistem sehingga dia restart kembali. Nah saya coba ini pegang-pegang, ini panasnya itu di sekitaran baliknya ini. Nah ini kalau saya coba cabut, saya coba lihat ya untuk di bagian
belakangnya. Nah, ini kita cabut. Tuh. Jadi panasnya itu di sini saya pegang tadi, dan ini mengarah ke bagian yang namanya area fatal atau area inti dari mesin, yaitu CPU. Nah, ini kalau saya buka. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini dia CPU. Berarti besar kemungkinan permasalahan berada di sini. Solusinya apa? Rebaling CPU. Diharapkan setelah rebal dia tidak akan overheat lagi. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya, di sini CPU-nya menggunakan chipset MediaTek ya. Ini menggunakan MediaTek, nggak tahu kelihatan enggak teman-teman. Saya coba zoom dulu ya. Tuh, menggunakan MediaTek 6769V, MT6769V. Biasanya ini pengaruhnya jika bagian CPU itu panas, overheat, yang ada dia kaki-kaki menjadi bad connect, sehingga saat HP nyala ada satu jalur yang bad connect, mengakibatkan jadi restart HP-nya. Nah, ini kasus restart tuh nggak selalu di baterai, jadi kadang tuh kasusnya di CPU ya. Oke teman-teman, berhubung ini CPU-nya itu saya zoom sedikit ya. Teman-teman bisa perhatiin ya, tidak ada tanda-tanda CPU ini di lem. Tuh. Jadi kalau CPU atau chipsetnya itu enggak di lem, artinya kita bisa lakukan goyang inul atau kita rehot CPU-nya. Ini menggunakan chipset MediaTek 6769V ya. Nah, metode ini tuh untuk chipset atau CPU yang tidak dilem ya. Kalau kondisi dilem ya jangan dicoba untuk dipanasi ya, karena yang ada lemnya malah tambah meleleh, sehingga tambah memperparah konektivitas pin yang ada di kaki IC-nya. Nah, untuk berapa kira-kira flux yang dioleskan ya itu sesuaikan aja ya, yang penting dia terlindungi sambil kita coba panas ya. Nah, untuk pemanasan ini saya gunakan seperti panasnya itu 360, anginnya 35 ya. Jadi tujuannya tuh untuk supaya kaki di bawah IC bisa nyambung kembali ya, sempurna. Jadi saat CPU bekerja, kaki yang tadinya bad connect itu jadi lancar sehingga nggak nge-restart terus. Kayaknya kurang ya, saya kasihkan lagi terutama untuk di bagian dalamannya ya. Kalau ini kan masih nah kita kasih di dalamannya nih. Nah, dalamannya itu lewat pinggiran sini sehingga dia menggapai di bagian kaki. Oke teman-teman, setelah kita coba panasi, ini kita bersihkan ya sisa fluknya. Lalu kita coba rakit kembali ya. Oke teman-teman, sementara begini dulu, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah masih nyala. Jadi untuk kasus yang begini, kalau CPU-nya nggak dilem ya nggak masalah, direhot ya. Tapi dia kalau masih tetap ya terpaksa harus direbal.
berarti harus kita buang timah-timah bawaan pabrik, kita ganti dengan low temperatur sehingga jalur connect dengan sempurna ya. Tentunya ya biayanya berbeda ya. Rebaling kita butuh proses dan itu tentunya berbeda. Kita mesti sampaikan sama pemilik masalah biaya sebelum kita eksekusi ya. Oke, ya mudah-mudahan ini sih aman ya, mudah-mudahan ya. Ya kalau tadi kita coba buka kamera ya seperti ini, dia tuh nggak lama mati ya. Ini kita coba apakah sudah berhasil atau belum. Nah hingga saat ini masih aman ya, nggak ada masalah nih, nggak ada mati ya. Oh nggak ada mati ya. Kalau sebelumnya ini sudah mati, dia sudah apa ya, sudah langsung klep mati lah. Nah sekarang kita coba buat rekamnya. Nah ini tentunya kalau ngerekam begini kan butuh power, butuh suhu yang stabil ya. Ya ini kayaknya sih aman ya. Masih prosesnya itu sampai sekarang belum mati lagi. Wah ini sih mantep lah. Oke ini ya tersimpan ya. Ya kayaknya sudah aman nih teman-teman. Oke ini sudah 1 menit lebih, saya rasa sudah aman ya, nggak restart buat ngerekam video juga nggak restart. Dan mudah-mudahan kasus kali ini bisa dijadikan manfaat ya. Dan buat pemilik silahkan diambil, saya garansikan hingga 2 bulan atau 3 bulan. Kalau mati bawa sini kembali ya. Dia kalau restart lagi berarti minta direbal CPU nya. Oke, ini tinggal saya rapikan. Dan oh iya, kasus ini bisa diterapkan di Infinix yang lain ya. Kalau sudah diganti baterai masih tetap, di flash reset masih tetap, coba panasi CPU. Atau yang solusi paling bagus ya rebal CPU nya. Tetap semangat, ini tinggal saya rapiin. Dan ini baut-bautnya juga belum. Tadi bautnya cuma berapa biji, saya akan tambahin, saya akan lengkapi, lalu nanti saya akan berikan sama pemilik. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.